10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Akan membacakan daftar riwayat hidup tante kami yang tercinta. Nama Carlota Lopolalan Noya. Beliau lahir Ambon 7 Juli 1960. Jenis kelamin wanita. Anak dari pasangan Julianus Lopolalan dan Adolina Tumaseri. Daftar riwayat pendidikan. Beliau bersekolah di Negeri 1 Nusa Niue Airlo, Sekolah Menengah Pertama Negeri Puli 5 Latuhalat Ambon, Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Jakarta. Almarhum menikah dengan Domingus Rubenoya pada tanggal 11 Desember 1980 di Ambon. Almarhum dikaruniai 3 orang, 2 putra dan 1 putri. Filipus Noya yang juga sudah dipanggil Tuhan, Susana Agustina Noya, dan sudah menikah dengan John Mika, menantu dari almarhum, Lois Jonathan Noya, dan dikaruniai 2 orang cucu, Iksan Arisandi, Irfan Fadila. Sebelum almarhum sudah menderita sakit diabetes sejak tahun 2019 yang mendapatkan perawatan pada tahun tersebut. Beliau berangsur-angsur sudah mulai stabil, namun pada tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 19 WIB, dengan melihat kondisi almarhum yang mulai lemah, pihak keluarga berinisiatif untuk membawa almarhum ke IGD Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya. Sesampainya di IGD, almarhum segera dilayani dan ditangani oleh para medis yang bertugas dan juga beberapa kali melakukan pengecekan seperti cek darah, CT scan, dan ronsen. Setelah menunggu beberapa waktu, pihak medis memberitahukan bahwa hasil dari cek darah menunjukkan glukosa almarhum dalam darah HI hingga 800 mg dan elektrolit sangat rendah sekali, dan harus dilakukan beberapa tindakan dengan persetujuan dari pihak keluarga. Pada tanggal 4 Agustus pukul 7.30 WIB dilakukan tes glukosa serta pemasangan alat untuk cuci darah. Beberapa kali dilakukan tes glukosa hingga mendapatkan hasil terakhir 880 mg saat itu. Besar sekali harapan keluarga untuk almarhum supaya dapat pulih kembali. Pada pukul 17.00 kondisi almarhum mulai menurun, yang lambat merespon dan mata hanya dibuka sebentar saja lalu ditutup kembali. Darah hasil tes glukosa kembali naik menjadi 700 mg yang membuat pihak medis tidak dapat melakukan tindakan untuk cuci darah yang kedua kalinya. Dan almarhum akhirnya dialihkan dari yang semula dirawat di ruangan IGD, dilarikan ke ruangan ICU lantai 2 untuk penanganan yang lebih dan lebih lagi untuk bisa almarhum dapat hidup bertahan. Pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2024, tim medis untuk menurunkan kadar glukosa tetap diupayakan sampai dokter memberitahukan diagnosa terakhir untuk pihak keluarga, dan seluruh keluarga diberitahu sama pihak dokter untuk dapat berkumpul dan menemani beliau, dan dokter pun menyarankan untuk seluruh keluarga untuk berdoa dan berharap
ada keajaiban dari Tuhan untuk penyembuhan tante kami tercinta. Pada pukul 8 pagi almarhum mulai tidak ada respon dalam keadaan tertidur atau melalui monitor yang telah dipasangkan oleh pihak medis. Pada pukul 16 kondisi almarhum semakin menurun dan drastis. Pihak medis berupaya semampu dan sebisa mungkin sehingga pada pukul 17.24 WIB almarhum telah berpulang dan dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Beliau tutup usia pada usia 64 tahun 1 bulan. Kami dari pihak keluarga, apabila selama hidupnya tante kami ada berbuat kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Selamat jalan Tante Ota, selamat jalan mama kami yang tercinta. Terima kasih. Tanganku harus menggapai mengapa. Terima kasih keponakan yang terkasih Iman sudah mendapatkan doa yang itu. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan-sambutan. Impus, dan ternyata kelihatannya mungkin karena gula darahnya terlalu tinggi sehingga kelihatan fisiknya lemah dan tidak merespon pada saat kita panggil. Oleh sebab itu kami ambil inisiatif untuk memanggil Pak Ruben untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Doris Silvanus. Intinya kita untuk mendapatkan perawatan minimal oksigen yang ibu bisa dapatkan. Puji Tuhan, keluarga merespon yang baik dan segera diantar ke rumah sakit. Kembali menyampaikan rasa berduka yang dalam kepada Pak Ruben, anak-anak dan cucu menantu, dan juga seluruh keluarga. Kematian ada sesuatu yang memang memiliki membuat kita sakit, ya, artinya perasaan kita yang luar biasa sakit. Karena memang kematian adalah memisahkan kita secara fisik dari seorang. Tetapi sebagai ya, terima kasih Pak Haji Erembang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan duduk.
selamat jalan. Kepada Yohanes, Wahyu kepada Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 13. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13 yang saya bacakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Selamat siang. Tidak ada satupun penjelasan yang utuh tentang kematian. Tidak ada penjelasan yang tunggal tentang fenomena kematian. Adalah mustahil bagi manusia yang hidup untuk dapat memahami hakikat dari kematian itu. Karena itu kematian hanya bisa dijelaskan sebenarnya adalah ketika dialami oleh orang yang sudah mati. Manusia yang hidup tidak akan bisa menjelaskan secara utuh, secara jelas, bahkan secara tuntas kematian itu apa. Ada banyak memang penjelasan baik secara medis tentang kematian, tetapi itu hanya menceritakan tentang bagaimana seseorang itu tidak lagi bernafas. Kematian sesungguhnya bukan hanya persoalan bahwa orang itu tidak bernafas. Seringkali memang akan terjadi sedikit, saya katakan ini sedikit slip dalam pemahaman teologis. Karena nafas yang ada kita miliki ini tidak mati. Kembali saya tegaskan, nafas yang kita miliki tidak mati dan tidak berakhir. Jadi kematian itu bukan berakhirnya seseorang itu bernafas, tidak. Nafas itu masih ada. Kematian bagi orang Kristen adalah ketika tubuh yang fana ini harus dilepaskan. Tubuh yang adalah jasad ini harus kita lepaskan. Kita tidak menggunakannya lagi. Nafas kita masih ada. Tidak ada yang mampu untuk menarik nafas kita. Karena nafas yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Amin. Karena itu jangan katakan bahwa orang yang mati itu nafasnya habis. Memang betul tidak secara fisik dia bernafas karena tubuhnya sudah dilepaskannya. Tapi nafasnya itu tetap ada nanti. Ketika kedatangan Tuhan Yesus kita yang kedua yaitu parusia, dia akan menyongsong itu. Karena itu nafas itulah, roh itulah yang menunggu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena itulah dalam kitab Wahyu ini Bapak Ibu sidang perkabungan dan keluarga duka, dikatakan bahwa mereka yang mati dalam Tuhan itu adalah mereka yang berbahagia. Kata lain dari bahagia di sini sebenarnya dapat dicerna atau dipahami sebagai pemahaman yaitu orang yang diberkati. Kata lain dari bahagia dalam konteks nas ini yaitu diberkati. Karena orang yang di luar Yesus Kristus mati itu berarti selesai. Dan terkadang itu merupakan sesuatu yang tidak diberkati, tidak membahagiakan.
Karena itu mohon maaf, seringkali orang bertanya ketika diajukan pertanyaan, orang Kristen meninggal kok menyanyi. Bahkan siang ini puji Tuhan ada 5 puji-pujian, baru 3 tadi ya, 3 atau 2 saya lupa. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ini nanti ya. Puji Tuhan. Tuhan jagamu sampai kita bertemu. Semoga Dia lindungimu di bawah kepak sayapnya. Semoga
Kebaikan
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita menghantarkan yang kita kasihi, almarhumah Carlota, ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Kita belok kiri kanan masuk dalam tangannya sudah enggak? Sudah keluar kita langsung. Sudah. Oke. Ayo foto aja dulu. Pak nanti minta ya nanti masuk sebelah sana. Just try to forget. Why build a dream that cannot come true? Awas kena air mata lah mama tuh. Ya. Jangan tinggalkan kami. But I must go on. I'm sad that after searching so long, knew I love you, but told you walk away.
Kemana? Om. Sudah, Om sudah. Om, santai apa Om sudah. Om sudah. Sudah Om. Bisa dia tahu. Ya. Kasih ke kanan sedikit. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kami hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini. Hiburlah keluarga dalam duka mereka. Sadarkanlah kami semua untuk hidup menurut kehendak-Mu, karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masa Tuhan memanggil. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu, agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Mampukan kami selalu mengucap syukur dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kembali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401, bait pertama sampai bait yang ketiga. Kepadamu walaupun saliblah mengangkatku, makin dekat Tuhan kepadamu. Saatnya di tempat ini, dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan,
mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan saudara kita ini dengan sentosa. Silakan peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Potongkan ke kayu. Denis pegang tali situ. Sudah. Sabar. Satu lagi. Semi. Turun. Itu tar. Lepas. Lepas. Tali di kayu. Dari bawah. Tali kembali. Semi kasih tali semi. Tahan. Lempar dia. Belum. Apa tuh sih? Kak ke depan aja. Ke depan aja. Bisa. Lempar ujungnya ini. Dari situ. Siap. Siap ya, hitunglah. Belum. Pegang dulu. Ya. Satu. Siap. Satu. Dua. Tiga. Tarik kayu. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kaki dulu. Pelan-pelan. Kaki dulu. Pelan-pelan. Kaki dulu. Iya. Pelan. Sini kepala gini. Tarik kan. Istirahat. Go play. Tali. Kita lagi. Belum. Geser. Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Amin. Kamu band dengan anak-anak. Yang kuat. Pegang ada itu. Awas. Ya, sudah. Baik, silakan bagi keluarga untuk menutup liang lahat. Jenazah ibu kita kakek ini dan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 269. Hai Musafir. Kemana kau arahkan kami ikut kita raja dan berjalan tanesu kami ke istana arah kami ke istana kota raja. Jangan buang karung ke bawah ya, tahan di atas dulu ya. Arah kami ke istana kota raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam mata yang terus? Tangan Tuhan yang menuntun hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesus
Yesus mendidik kami ke kotanya yang kudus. Nah, segini cukup. Paslah dari Minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Bait yang keempat. Arahkanlah seluruh hidupmu dalam tangan dan pengasihan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu setelah kamu menderita setia lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Taburkan bunganya lagi di atas. Siapa ya yang mau nabur bunga? Adi. Baik, untuk membacakan letakkan karangan bunga, kami silakan kepada keluarga. Cara yang berikutnya yaitu peletakan karangan bunga. Kami sebagai yang mewakili dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memberikan dukungan doa, juga karangan bunga dan kehadiran bersama-sama dari mulai beliau sakit sampai dengan pada saat ini kita menghantarkan beliau di tempat peristirahatan sementara sampai kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan meletakkan karangan bunga yang pertama, yaitu oleh suami tercinta kepada Obu Benoya. Dipersilakan untuk meletakkan bunga di pusara Tante Ota, istri tercinta. ada tuh. Salib tuh. Salib tuh ya. Yang salib itu aja nggak apa-apa. Yang berikut dari anak-anak terkasih Tuna dan Luis juga akan meletakkan karangan bunga di pusara Mama tercinta. Ya. Penantu Mika. Kita pastikan sandi dengan nafsu. Ini tangan kamu. Dia sekali lagi satu. Yang selanjutnya karangan bunga akan diletakkan oleh cucu dari almarhumah Iksan dan Irfan. Satu lagi.
Itu taruh ya, taruh situ ya. Ya. Bunga akan diletakkan oleh yang mewakili dari PLT Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. Dipersilakan yang mewakili. Berikut karangan bunga akan diletakkan dari yang mewakili Majelis Jemaat GKE Nazaret. Karangan bunga akan diletakkan oleh Seksi Pelayanan Perempuan SPPR GKE Nazaret yang mewakili selanjutnya. Karangan bunga juga kami terima dari Seksi Pelayanan Pemuda Remaja Majelis Jemaat GKE Bukit Raya. Ya, karangan bunga yang terakhir yaitu dari kelompok VCD KPPR GKE Palangkaraya Tengah. Karangan bunga selanjutnya dari Kerukunan Keluarga Maluku. Dari Kerukunan Keluarga Maluku. Yang berikutnya yang mewakili keluarga Timisela. Dari Besan almarhum. Dari Mama Ani Luis. Pak Pesi, silahkan Pak Pesi. Dari keluarga Letlora. Dari keluarga Oraplean. Keluarga Obidaka sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Maluku. Dan yang terakhir dan luka yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh rangkaian bunga sudah diletakkan di pusara almarhumah, dan kami yang mewakili keluarga duka menyampaikan sekali lagi banyak-banyak terima kasih
atas kebersamaan yang sudah diberikan bagi keluarga hingga sampai dengan siang hari ini. Dan kami masih merindukan kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ibadah penghiburan pada malam nanti di Rumah Duka Pintu 5 nomor 3 pada pukul 19.00 untuk bersama-sama bersekutu menguatkan keluarga menjalani duka yang Tuhan izinkan dialami oleh keluarga. Dan sebelum kita bersama-sama kembali meninggalkan tempat ini, kami mempersilahkan keluarga untuk boleh menerima ucapan bela sungkawa dari kita semua yang hadir pada siang hari ini. Yesus abadi kepunyaanku. Ada saksi ahli kan? Siap. Ini apa? Iya, iya. Kembalinya diliputi anugerah.